Apa yang menarik tentang hipnoterapi? Mengadakan webinar hipnoterapi dengan judul Gali Potensi Tanpa Batas dengan Hipnoterapi. Nah, di sini saya Aulia dari tim Coach Antonius Arif. Nah, di sini ada Coach Antonius Arif dan Bu Ana. Kita sapa dulu yuk. Halo Coach Antonius Arif dan Bu Ana. Halo, Hai. selamat malam. Suara kami jelas? Hai bro, hai semua. Ada Bro Andrew. Halo Bro Andrew Chow. Halo teman-teman. Halo. Hai bro Andre, apa kabar bro? Syarif, baik. Bro Tony, Bro Rudi, wih ada brother Rudi keren. Apa kabar Pak Rudi? Bro Rizky, Dion, Pak Thomas, Dino, Pak Dino, ini apa? Miss Anggi kali ya? Miss Anggi, Lydia, Samuel. Hai Bro Cesari, apa kabar Bro? Lydia, Vindi, Safa, Goldie, Bro Chandra, dan Sergio. Wah ini namanya keren sekali ya. Sergio Baltison. Wah ini kayaknya orang-orang senang magic nih, magician kayak penampilannya kayak magician nih kelihatan antara magician atau trainer nih. So pada malam ini kita akan sharingkan beberapa hal. Jadi kalau Bro Hardianto, mungkin kalau Pak Rudi kayaknya tahu gitu ya bahwa Coach Arif itu udah lama sekali tidak pernah berbicara mengenai hipnoterapi ya. Sudah berapa tahun ya Bro Rudi ya? Lama sekali kan ya? Benar, udah lama sekali ya? Coach. Lama sekali ya. Mungkin tahun terakhir saya ngomong hipnoterapi 2019 mungkin ya. Karena terakhir itu transformasi learning coach. Oh ya, tahun berapa tuh Bro ya? 2020 kali ya? Ya, waktu COVID. Waktu COVID 2020, betul. Jadi sudah lama sekali saya tidak pernah berbicara mengenai hipnoterapi sampai akhirnya di beberapa belakangan ini ada desakan-desakan dari beberapa teman-teman, khususnya salah satunya Hardianto pasti kerjaannya untuk mulai lagi membicarakan tentang hipnoterapi gitu ya. Dan akhirnya kita puaskanlah keinginan teman-teman gitu ya untuk berbicara hipnoterapi. Nah, gini teman-teman. Jadi saya mungkin menceritakan sedikit dulu beberapa hal sebelum nanti mungkin Aulia atau beberapa teman-teman atau Bu Ana juga kita akan nambahin ya. Karena Bu Ana lah yang mendampingi saya dalam kehidupan apa yang terjadi, kenapa sempat hipnoterapi berjalan gitu ya. Kemudian kita stop, kemudian kita baru jalan lagi, itu karena desakan dari teman-teman semua ya. Desakan teman-teman, ayo mulai lagi dan sebagainya. Nah, jadi saya ceritain dulu gambarannya begini nih. Ini yang menarik buat saya. Jadi saya ketemu dengan dunia hipnoterapi, awalnya itu saya malah lupa tahun berapa, saya lupa. Saya belajarnya di Taiwan. Jadi saya belajar di Taiwan karena saya menemukan bahwa saya punya banyak problem di kepala saya. Ya trauma lah, ya kasus dibullying lah, kasus masalah banyak hal lah ya, banyak hal permasalahan termasuk dengan emosi negatif itu banyak banget. Nah, dari problem-problem kehidupan saya itu, saya mencari cara bagaimana menyembuhkan diri saya karena yang tadi kayak Bro Wawan cerita ya, jadi katanya Bro Wawan dia yang jadi pasif sama gitu Bro Wawan. Jadi kita tos ya Bro, tos ya. Saya juga dulu ada istilahnya saya perlu berobat jalan nih, kayaknya ada yang perlu diberesin di kepala saya. Saya mencari tahu bagaimana memperbaiki diri saya dan akhirnya saya bisa memperbaiki diri dengan ketika saya belajar ya di dalam maupun di luar negeri, bahkan saya sempat ke Australia juga belajar termasuk hipnoterapi dan egosteterapi langsung dengan penciptanya. Saat itu saya satu-satunya di Indonesia yang memasukkan egosteterapi di Indonesia pertama kali, bahkan di dunia. Trainernya saya yang pertama di dunia, di-approve oleh Gordon Emerson, dan sekarang udah banyak banget trainernya ya. Malah sekarang saya udah nggak sentuh lagi di bagian itu gitu. Nah, apa yang menarik tentang hipnoterapi? Jadi ketika hipnoterapi itu kan pasti saya juga punya problem dengan mental block, punya problem dengan khususnya minder ya. Khususnya minder berkaitan dengan mata, problem mata gitu ya. Karena mata saya
punya problem saraf mata saya dulu putus gitu ya, dan sekarang saya memperbaiki diri saya, kehidupan saya dan sebagainya, punya gangguan asma, punya gangguan beberapa penyakit-penyakit lain, dan itu semua bisa kita bereskan dengan hipnoterapi ya, walaupun memang ada beberapa penyakit yang rupanya perlu dikombinasi dengan gaya hidup sehat gitu ya. Nah, dalam perjalanan tersebut saya mulai menemukan beberapa hal yang paling penting pastinya adalah bagaimana caranya menembus batas untuk dapetin income besar ya. Dulu mungkin Bu Ana masih ingat ya, dulu kan istilahnya kita berdua kerja di sebuah company gitu ya. Saya sebagai trainer, Bu Ana kerja di perusahaan gitu ya. Kemudian ketika, menariknya nih ya teman-teman ya, ketika kami berdua menjalankan pekerjaan, lucunya income kami berdua tuh nggak bisa lebih dari angka tertentu. Jadi ketika income saya, Ibu Ana naik gaji gitu, income saya malah turun. Jadi kayaknya mentok aja, saya nggak tahu apa yang salah pada saat itu. Kok kayaknya ada yang problem dari diri saya. Apalagi dari kecil saya udah dimasukkan program-program yang tidak bermanfaat. Nah, saya mau sharingkan satu hal dulu sebelum nanti saya silakan Olia mungkin untuk menambahkan dan Bu Ana juga bisa menambahkan. Saya mau kasih gambaran dulu miskonsepsi tentang hipnosis dulu, karena ini bagian yang penting. Khususnya karena saya lihat tadi baru ada beberapa yang pernah belajar hipnoterapi dan ada beberapa yang belum. Jadi miskonsepsi yang pertama adalah kehilangan kesadaran. Jadi jangan nyangka bahwa hipnosis itu kehilangan kesadaran, begitu diteplok orangnya langsung pingsan gitu ya, dia nggak inget lagi gitu ya. Tapi kalau bendam gimana? Ya walaupun di kelas nanti diajarin ya, karena ada tekniknya bagaimana cara melakukannya. Juga bukan berarti menyerah pada kehendak yang kuat, alias saya bisa hipnosis orangnya dan orangnya bisa mengikuti maunya saya, nggak kayak gitu. Dan juga hipnosis bukan untuk pikiran yang lemah, dan juga apalagi satu kasus ya, bukan untuk membongkar rahasia kayak uya-kuya ya, jadi kayak uya-kuya ya, jadi bukan kayak gitu. Walaupun pernah saya dibayar untuk melakukan membongkar informasi kebohongan tentang pencurian, saya menemukan, tapi bukan dari mulutnya, tapi saya menggunakan beberapa kombinasi teknik-teknik hipnosis dan akhirnya ketahuan siapa pelaku kejahatannya. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Jadi miskonsepsi hipnosis yang pertama itu. Jadi bukan artinya diteplak langsung orangnya masuk ke kondisi hipnosis. Yang kedua, saya akan berbicara mengenai manfaatnya dulu ya. Jadi kalau manfaat hipnoterapi lah, inilah manfaatnya hipnoterapi. Bagaimana memprogram diri kita, bagaimana ngebahas tentang trauma, kemarahan, kemudian kecemasan. Nah, yang paling seru sekarang kecemasan yang paling sering muncul ya Bu ya. Apalagi kayaknya sekarang kalau saya nggak salah saya dengar kondisi ekonomi sekarang lagi lucu-lucunya karena Amerika lagi nyetak uang double. Jadi ketika nyetak uang 2 kali maka banyak uang yang lari ke luar negeri. Maka kondisi orang akibatnya banyak yang saving dan akibatnya kondisinya juga nggak bagus. Dolar naik. So kalau kita fokusnya kecemasan maka apa yang terjadi? Kita nggak punya ide baru, ngadepin masalah nggak bisa. Betul nggak Bu Ana ya? Jadi kalau ditanya gitu ya, bahkan beberapa karyawan saya sempat bertanya kayak gini, kok Pak Arif bisa ya, kita bisa ya berdua ya, kondisi itu kayak istilahnya mau kondisinya buruk kayak apapun, kami berhasil keluar dari masalah tersebut gitu ya. Mau kondisi ekonomi, kami juga pernah ditipu sama konsultan pajak ya, ditipu sama konsultan pajak karena kami percaya, istri saya juga orang yang sangat percaya dengan orang lain, dia membayar ke konsultan pajak kita ditipu. Pajak kita ditipu sampai akhirnya kami bayar pajak ulang gitu ya. Untuk waktu itu lagi ada pemutihan ya, apa namanya waktu itu ya? Apa sih yang namanya ya? Pokoknya nih. Amnesty. Tax amnesty. Nah, itu tuh. Bahkan uang kami dibawa lari itu sampai ratusan juta sampai beberapa tahun sampai kami terpaksa harus menjual mobil cuma untuk membayar pajak. Nah, tapi saat itu kalau mama ditanya kesel ya kesel, tapi kalau ditanya apa kita ngejar, enggak. Sampai hari ini kami nggak pernah ngejar orangnya, gitu ya. Enak banget dong kalau gitu yang nipu Coach Arif sama Bu Ada ya. Enggak juga, karena kita ternyata ada sudut yang berbeda gitu ya. Karena kita pun hari ini juga menemukan ada orang yang berhutang dengan kami ratusan juta, sampai hari ini mereka nggak bayar. Menurut saya malah kita kasihan ya sama orang itu ya. Malah kita mendoakan supaya orang itu rezekinya berlimpah ya. Nah, tapi kalau buat orang tertentu kan kita mungkin sumpah serapa ya. Uangnya hilang, terus kemudian dia nggak bayar, kita marah-marah, betul nggak, Mbak Ana? Nah, itu yang terjadi. Makanya kenapa hipnoterapi itu bisa ngebantu banyak hal. Bahkan gitu ya, ini juga bahkan tentang self-improvement, sexual issue, yes, itu juga saya ngalamin.
Kenapa saya ngalamin? Ya karena berkaitan dengan diabetes mellitus dan akhirnya kami berhasil menangani. Dan saya sempat mengalami problem itu lama banget. Itu bukan hanya cuman sebulan 2 bulan, tapi tahunan, dan saya bisa beresinnya. Kalau merokok dan sebagainya, tidur, kalau tidur kita nggak punya problem ya. Enggak. Enggak ya. Kalau tidur kita ketemu bantal langsung hilang ya. Langsung hilang gitu ya. Nah, ini termasuk dengan physical healing yang kami sebut namanya psikosomatis. Jadi, kami sadar inilah manfaat hipnoterapi. Nah, saya mau masukin berkaitan dengan, nah, ini yang menarik nih. Ketika saya belajar, saya pernah belajar di Taiwan. Ketika belajar di Taiwan, kenapa saya tertarik belajar di Taiwan untuk mengambil sertifikasi NGH untuk National Guild of Hypnosis untuk menjadi certified instructor gitu ya. Jujur saya nggak bisa bahasa Cina, sama sekali nggak bisa bahasa Cina. Jadi ibaratnya ini pergi ke Taichung. Taichung itu kurang lebih sekitar 2 jam dari kota pusatnya. Taiwan itu apa? Taipei bukan ya? Taiwan itu apa ya kotanya? Saya lupa malah jadi apa. Taipei bukan, Hardianto, gue juga lupa. Jadi itu kurang lebih 2 jam dari kota pusat kotanya ke Taichung. Saya naik bus dan saya benar-benar belajar tuh gimana caranya untuk berangkat ke sana dan sampai di sana dengan selamat. Ketika sampai di sana dengan selamat, saya belajarlah mengukur gelombang otak saya. Ternyata saya menemukan hal-hal menarik. Ternyata ketika mengukur gelombang otak gitu ya, bahwa kondisi manusia ketika diukur gelombang otaknya ya, itu manusia itu siklusnya jalan banget ya. Teman-teman fokus di sebelah kanan. Lihat fokus di gambar sebelah kanan ya. Gambar sebelah kanan. Itu ada gambar warna merah, ada warna biru, ada warna hijau, dan ada warna apa nih? Ungu ya? Ungu ya. Jadi gambarnya kayak gini teman-teman. Yang warna merah itu adalah beta, biru itu adalah alfa, hijau adalah theta, merah adalah delta. Jadi mungkin saya jelaskan dari awalnya, gini-gini gambarannya. Delta. Oh, ungu adalah delta, ya istri saya ngingetin. Jadi kayak gini, kalau beta itu kondisi kita sadar secara sepenuhnya, ketika Anda dengerin saya, sambil Anda tadi bawa mobil gitu ya, Anda akan fokus kepada saya, itu menjadi alfa. Alfa itu sebenarnya gelombang otak yang bisa cukup untuk menterapi kesulitan tidur, ngurusin berat badan, dan termasuk menghilangkan merokok gitu ya. Kalau untuk cuman money magnet doang, itu bisa di gelombang alfa. Nah, makanya banyak orang begini. Kenapa sudah belajar hipnoterapi, tapi kehidupannya tidak lebih baik? Karena dia belajar hipnoterapi bukan di tempat yang tepat. Jadi mereka tidak tahu bahwa ilmunya secanggih itu, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan untuk kehidupan mereka lebih baik. Maka problemnya itu. Kalau theta, itu adalah gelombang hipnosis yang sangat dalam. Ya, kalau kita memprogram apapun, itu akan masuk ke dalam pikiran. Tapi tidak bisa semua informasi yang masuk sembarangan itu bisa masuk menetap di otak karena ada penolakan. Maka seperti saya kasih gambaran contoh, anak kami Matthew waktu kelas 3 SD dia punya problem dengan matematik gitu ya. Dan ini kemarin dia kesaksian loh Bu Ana di gereja, dia ngomong gini Bu Ana. Jadi dia bilang di kelas 3 itu benar-benar dia nggak suka matematik. Sampai kelas 6 dia masih nggak suka. Tapi nggak tahu kenapa katanya dia bilang orang yang suka matematik itu adalah orang yang gila, kata dia. Dia bilang begitu, orang yang gila, dia bilang gitu. Nah, karena dia bilang gila, ya, dan kebetulan juga kan kita memasukkan program-program positif ke Matthew, dan menariknya si Matthew akhirnya suka matematik. Karena dibilang, itu seru banget loh, orang-orang gila itu. Dia bilang gitu, saya juga kaget dengan cerita itu. Nah, ini cerita nggak pernah dikeluarkan oleh Matthew, sampai sekarang Matthew sudah mau lulus kuliah ya. Mau lulus kuliah, bahkan hari ini dari pagi nggak di rumah, walaupun dia lagi ngerjain skripsi, hari ini nggak di rumah, ngapain? Pacaran ke daerah Bekasi gitu ya. Jadi anak kami tuh sebenarnya sudah mau lulus kuliah. Nah, kemudian ada gelombang delta. Delta itu adalah gelombang tidur. Jadi kalau gelombang tidur, mau diprogram apapun nggak masuk. Jadi nggak bisa masuk gitu ya. Nah, jadi kita masuk ya ke gelombang otak nih. Teman-teman perhatikan ya, baik-baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda gitu ya. Benar-benar sebentar saya keluarkan, saya coba dulu. Walaupun mungkin nggak kedengeran suaranya, nggak masalah. Tapi saya mau nunjukin kepada Anda bahwa gelombang otak sangat dinamis sekali. Anda lihat ya. Gelombang otak sebelah kanan, ini saya mau menunjukkan bahwa ini gelombang otak saya. Ini otak saya yang diukur. Jadi, ternyata hipnosis itu kalau kita memahami cara proses gelombang otak dengan benar,
kita bisa menghipnosis orang dengan mudah. Bahkan gitu ya, kita bisa menghipnosis dengan ajak ngobrol orangnya, kita bisa menghipnosis orangnya dengan mudah. Can you imagine kalau itu dipakai untuk sebagai sales, kita sebagai orang tua kepada anak, itu kan powerful sekali. Nah, ini kita menunjukkan bahwa gelombang otak itu bukan seperti yang orang berpikir banyak bahwa kalau kita lagi alfa, betanya nggak ada. Enggak, otaknya tetap ada betanya. Beta tetap ada, alfa tetap ada, delta ada, tetanya ada. Berarti gelombang otak tidur ada nggak? Ada, tetap aktif. Nah, ini yang terjadi di proses gelombang otak. Bahkan, nah ini saya akan tunjukkan banyak yang menarik nih teman-teman. Apa yang menarik? Saya mau tunjukkan halaman berikutnya. Anda fokus di bagian paling kanan bawah, ya kita lihat gitu ya. Ini mohon maaf tulisannya Cina karena di Taiwan tentunya ya. Jadi bahkan kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa ketika kita masuk ke kondisi saya di hipnosis, light hipnosis, cuman kurang dari 5 menit, 2 menit malah, 2 menit, ternyata gelombang otak saya 70% itu menguasai adalah alfa theta. Jadi alfa dan theta 70%. Berarti kalau kita ngerti cara menterapi diri kita atau cara masuk ke gelombang alfanya dengan gampang, maka kita memprogram diri kita akan jadi gampang. Ya, berbeda kalau tujuannya cuma main state hipnosis ya, karena kalau state hipnosis kan tujuannya berbeda. Nah,